71 Cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan. 1. Pengurus rumah merasa bingung, tetapi sebelum ia bertanya apa arti angka tersebut, Qin Ziyi menambahkan, kau teleponlah dia dan katakan padanya. Kemudian Qin Ziyi berbalik dan berjalan ke atas sebelum pengurus rumah menjawab. Karena Qin Ziyi sedang terluka, ia tidak bisa menghadiri kegiatan-kegiatan promosi dan hanya beristirahat di rumah. Dalam 2 hari terakhir, Qin Ziyi tidak bisa tidur nyenyak pada malam hari. 3 atau 4 hari setelah kecelakaan itu, lebam-lebam yang tidak terlalu parah mulai membaik, dan nyerinya pun berangsur hilang. 7 hari kemudian, Qin Ziyi pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, memastikan bahwa luka di betisnya dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Setelah beberapa jahitan dicabut, sebuah bekas luka yang jelek akan tertinggal pada betisnya. 7 hari yang lalu, pada pesta ulang tahun Tuan Besar Gu, Qin Ziyi tidak bisa merayakannya bersamanya karena Jiang Qianqian. Ketika Liang Douzhou meninggalkan Beijing, ia menyuruh Qin Ziyi untuk mengambil hati Tuan Besar Gu, maka dari rumah sakit Qin Ziyi langsung menuju mansion keluarga Gu. Qin Ziyi tidak memberitahu Tuan Besar Gu bahwa ia akan datang. Ketika ia tiba di sana, waktu menunjukkan pukul 12 siang, tetapi mereka sudah selesai makan. Tuan Besar Gu sangat senang melihat Qin Ziyi, maka ia menyilakan Qin Ziyi duduk dan mengobrol bersamanya, dan meminta pengurus rumah untuk mempersiapkan makanan favorit Qin Ziyi. Makanan favorit Qin Ziyi sebenarnya adalah makanan favorit Liang Douzhou. Kemudian Tuan Besar Gu menyadari bahwa Qin Ziyi datang sendirian, maka ia bertanya, mengapa engkau tiba-tiba datang hari ini? Apakah Yuseng tahu bahwa kau ke sini? Gu Yuseng pergi ke kantor, dan ia tidak tahu bahwa aku ke sini. Setelah mengatakan itu semua, Qin Ziyi mengetahui bahwa ternyata ia seorang yang ahli dalam menipu. Qin Ziyi tidak bertemu Gu Yuseng untuk beberapa hari, bagaimana mungkin ia bisa tahu jadwal kegiatan Gu Yuseng? Selama siang hari Qin Ziyi menyamar menjadi Liang Douzhou, ia semakin meningkatkan kemampuan aktingnya dan juga kemampuan berbohongnya. Qin Ziyi menghina dirinya sendiri dalam hati, kemudian menurunkan matanya untuk membuat ekspresinya menjadi lebih tenang dan natural. Aku hanya merasa bosan di rumah pagi ini, dan mengingat saat itu aku harus pulang lebih awal pada hari ultahmu karena aku merasa mual, maka aku memutuskan untuk datang dan melihatmu. Engkau masih lebih perhatian daripada Yuseng. Mendengar apa yang dikatakan Qin Ziyi, Tuan Besar Gu Yuseng tersenyum lebar, dan tampaknya ia teringat sesuatu dan berteriak ke arah dapur, pengasuh Zhang, tolong siapkan makanan yang Yuseng sukai. Dengan konfirmasi dari pengasuh Zhang, Tuan Besar Gu memalingkan kepalanya dan melihat pada Qin Ziyi sambil berkata, makan siang sendiri pasti akan membosankan untukmu, pengasuh Zhang akan membungkuskannya untukmu. Kau bisa membawanya ke kantor dan makan bersama Yuseng. Membawakan makan siang untuk Yuseng. Hal yang paling mengganggu bagi Gu Yuseng adalah saat Qin Ziyi hadir di hadapannya, tetapi kakek malah memintanya untuk membawakan makan siang ke kantor Gu Yuseng dan makan bersamanya. Ini hanya akan menjadi masalah untuk Qin Ziyi. 72 Cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan. 2. Apa yang dikatakan Tuan Besar Gu membuat Qin Ziyi terkejut bagaikan tersambar petir, membuat seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan segera mengatakan, ini sudah hampir pukul 1, ia pasti sudah makan siang. Tidak, aku tahu benar kebiasaan Gu Yuseng di kantor. Ia selalu makan siang setelah pukul 1, maka kau punya cukup waktu untuk pergi ke sana jika kau pergi sekarang. Tuan Besar Gu tersenyum dan berkata dengan yakin pada Qin Ziyi. Kemudian ia berteriak lagi ke arah dapur dan memutuskan untuk Qin Ziyi. Xiao Zhang, bungkuskan makan siang, Xiao kau akan membawanya ke kantor. Kakek. Qin Ziyi masih ingin mengatakan sesuatu untuk menghalangi Tuan Besar Gu, tetapi sebelum ia mulai berbicara, Tuan Besar Gu melihatnya dengan aneh dan berkata dengan nada yang penuh keraguan, kau selalu datang, meminta Xiao Zhang untuk menyiapkan makan siang, dan membawanya untuk Yuseng. Ada apa dengan hari ini? Mendengar itu, Qin Ziyi merasa seperti jantungnya sempat berhenti berdetak, dan ia menelan kembali kata-kata pada bibirnya. Ternyata Liang Douzhou sudah pernah melakukan ini sebelumnya, maka tak heran jika Tuan Besar Gu tiba-tiba memintanya untuk membawakan makan siang untuk Gu Yuseng. Takut ketahuan oleh Tuan Besar Gu, Qin Ziyi segera memasang senyum gembira di wajahnya, dan merubah apa yang ingin ia katakan. Tidak, aku hanya ingin mengatakan,
jangan lupa untuk membungkuskan sedikit acar, Yu Seng sangat menyukainya. Mendengar itu, wajah Tuan Besar Gu yang serius seketika menjadi santai kembali, dan ia meminta pengasuh Zhang untuk membungkus sedikit acar untuknya. Sambil menunjuk pada telepon yang berada di sebelah televisi, Tuan Besar Gu berkata pada pelayan, telepon Yu Seng dan katakan padanya istrinya akan datang membawakan makan siang untuknya. Baik, Tuan. Pelayan berjalan menuju telepon. Qin Ziai sudah berjanji pada kakek, tetapi itu tidak berarti ia akan sungguh-sungguh membawakan makanan itu pada Gu Yuseng. Ia masih belum tenang karena keraguan Tuan Besar Gu. Tiba-tiba saja, kekhawatirannya menjadi sangat tegang lagi, dan ia berkata tanpa menunda, tunggu. Tuan Besar Gu dan pelayan, semuanya berbalik dan melihat pada Qin Ziai dengan kebingungan. Ketika Qin Ziai menyadari reaksinya yang berlebihan, otaknya menjadi kosong untuk beberapa saat, mencoba mengarang alasan, dan ia berkata, aku ingin mengatakannya sendiri. Lalu Qin Ziai mengambil telepon dan mulai menuliskan pesan singkat kepada Gu Yuseng. Tuan Besar Gu berpikir Qin Ziai ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan Gu Yuseng, maka ia meminta pelayan untuk kembali. Qin Ziai akhirnya merasa sedikit lega. Ia berpura-pura mengetik sebuah pesan pada teleponnya, kemudian meletakkannya, tetapi sesungguhnya ia tidak mengirimkan apapun. 73 cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan 3. Qin Ziai berjalan keluar dari mansion keluarga Gu dengan kotak makan siang di tangannya, mengatakan selamat tinggal pada Tuan Besar Gu yang tersenyum puas, kemudian masuk ke dalam mobilnya dan mengemudi perlahan menuju perusahaan Gu. Setelah melewati 2 lampu lalu lintas, Qin Ziai tahu ia sudah tidak terlihat oleh Tuan Besar Gu, tetapi ia tetap memiringkan kepalanya dan melihat melalui kaca spion untuk memastikan bahwa ia sudah pergi cukup jauh dari mansion keluarga Gu. Kemudian ia berbelok di persimpangan berikutnya, dan mengemudi di arah yang berlawanan dari perusahaan Gu. Ketika berada di mansion keluarga Gu, Qin Ziai tidak pernah terpikir untuk membawakan makan siang untuk Gu Yuseng. Apa yang ia katakan dan lakukan di sana adalah karena ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Tuan Besar Gu. Sejak awal hingga akhir, ia tak pernah berpikir untuk membawakan makan siang untuk Gu Yuseng. Lebih tepatnya, Qin Ziai bahkan tidak berani memikirkan hal itu. Pada masa lalu, karena kesenjangan status di antara mereka, Qin Ziai tak bisa masuk ke dalam dunia Gu Yuseng. Ia ditakdirkan untuk berdiri di luar saja dan melihat Gu Yuseng dari kejauhan. Tetapi sekarang, dengan identitas sebagai wanita berkelas yang sangat cocok dengannya dalam segala aspek, Qin Ziai tetap tidak bisa dekat dengannya. Mungkin, bisa dikatakan, cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan, adalah penggambaran yang paling tepat untuk kisah mereka, tetapi hanya Qin Ziai lah yang memiliki cinta tanpa akhir dalam hatinya, dan mereka ditakdirkan untuk berpisah. Qin Ziai menekan kesedihan yang mendidih di dalam hatinya dan menepikan mobilnya pada jalan yang hampir tak pernah dilalui orang, kemudian mengambil kotak makan siang dari kursi penumpang, membukanya, dan mulai memakannya sendirian. Pengasuh Zhang sudah mempersiapkan makan siang untuk 2 orang, sehingga mustahil bagi Qin Ziai untuk menghabiskannya, tetapi ia tetap mencoba untuk memakannya sebanyak yang ia sanggup. Ia tidak berhenti sampai tidak banyak lagi yang tertinggal di dalam kotak itu. Qin Ziai bersandar pada kursi pengemudi, mengangkat tangannya dan menyentuh perutnya yang kenyang, memakai kacamata hitam, membawa kotak makan siang dan 2 botol air mineral, dan keluar dari mobil. Pertama, ia membuang makanan yang tersisa ke tempat sampah di pinggir jalan, mencuci kotaknya dengan air dan mengeringkannya dengan tisu, lalu kembali ke dalam mobil. Setelah mengunci pintu mobil, Qin Ziai mengeluarkan teleponnya dan melihat jam. Baru 1 jam berlalu dari sejak ia meninggalkan mansion keluarga Gu, maka ia meluruskan kursi pengemudi, mengatur alarm, dan memulai istirahat siangnya. Mobilnya terparkir di tepi jalan yang agak ribut sehingga Qin Ziai tak bisa tertidur sama sekali. Ia hanya menghayal dengan mata tertutup ketika alarm berbunyi. Itu berarti bahwa 2,5 jam telah berlalu sejak ia meninggalkan mansion keluarga Gu, waktu yang sudah cukup lama baginya untuk makan siang dengan Gu Yuseng dan kembali ke rumah. Qin Ziai dapat kembali ke mansion keluarga Gu dengan kotak makan siang yang kosong. Memikirkan hal itu, ia membetulkan posisi kursi pengemudi dan menyalakan mobil.
Saat mobil Qin Ziyi berbelok ke kanan pada persimpangan di depan mansion keluarga Gu, sebuah suara terdengar dari mobil yang terparkir di seberang mobil Qin Ziyi, berkata, "Tuan Gu." 74 cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan 4. Duduk di kursi belakang, Gu Yuseng berhenti sejenak dan mengalihkan matanya dari jendela untuk melihat Xiao Wang, yang sedang duduk di depan, melalui kaca spion. Gu Yuseng tidak menjawabnya, tetapi mengeluarkan sebatang rokok, meletakkannya di mulutnya, dan menyalakannya dengan pemantik. Gu Yuseng melemparkan pemantik ke samping dan membuka jendela di sisi kanannya sambil meniupkan cincin asap keluar mobil. Ia tidak tahan untuk tidak menggeser pandangannya ke arah yang sedang ia lihat sebelumnya. Tidak ada apa-apa di situ. Mobil BMW merah, yang baru saja diparkir di situ, sudah pergi. Ia bukan yang pertama kali melihat mobil itu, tetapi sopir, Xiao Wang yang melihatnya. Beberapa hari yang lalu, ketika Gu Yuseng datang untuk mengunjungi kakeknya, ia meninggalkan sebuah dokumen di sana, padahal itu adalah materi untuk rapat sore ini, maka ia meminta Xiao Wang untuk mengantarnya ke mansion keluarga Gu di saat istirahat makan siang. Ketika ia baru saja memasuki rumah besar itu, kakek melihat dia dengan sangat terkejut dan bertanya, "Xiao Kou mengirimkan pesan padamu, bukankah ia memberitahu padamu bahwa ia akan membawakan makan siang ke kantormu? Mengapa engkau kembali?" Mendengar itu, Gu Yuseng juga sangat terkejut. Lalu dia ingat bahwa ia telah memblokir nomor telepon Qin Ziyi sehingga ia tidak bisa menerima pesan dari Qin Ziyi. Maka Gu Yuseng membuat Tuan Besar Gu bingung dengan alasan yang kurang jelas, lalu mengambil dokumen yang tertinggal dan pergi. Karena Gu Yuseng sudah tahu bahwa Qin Ziyi pergi menuju ke kantornya, ia meminta Xiao Wang untuk mengambil rute yang berlawanan arah dan bukan langsung kembali ke kantor. Namun, ketika mereka sudah mengemudi hingga setengah jalan, Xiao Wang tiba-tiba berteriak, "Itu Nona Liang." Gu Yuseng menaikkan matanya secara refleks dan melihat keluar. Seperti yang dikatakan Xiao Wang, mobil Liang Douzhou terparkir di seberang jalan. Gu Yuseng bermaksud untuk mengabaikan Qin Ziyi, tetapi ketika ia baru saja akan melihat ke arah lain, ia melihat Qin Ziyi melalui kaca depan, sedang duduk di mobilnya dan makan. Pada saat itu, Gu Yuseng tidak terlalu memikirkannya dan berkata, "Hentikan mobil ini." Lalu ia duduk di mobil, memandang Qin Ziyi selama lebih dari 2 jam. Kakek mengatakan Qin Ziyi pergi ke kantor untuk membawakanku makan siang. Mengapa ia memakannya sendiri di mobil dan bahkan mencuci kotaknya? Mengapa ia juga tidur siang di dalam mobil setelahnya dan tidak pergi saja? "Tuan Gu," Xiao Wang memanggil Gu Yuseng lagi. Ia mungkin merasa bahwa mereka sudah terlalu lama berada di sana. Gu Yuseng mengedipkan mata dan berhenti berpikir berlebihan, lalu meletakkan rokok di mulutnya, mengisapnya, dan memandang kembali ke tempat di mana Qin Ziyi baru saja pergi. Qin Ziyi sudah menuju mansion keluarga Gu. Kotak makan siang itu adalah milik mansion keluarga Gu. Apakah ia akan mengembalikannya? Gu Yuseng menjatuhkan abu rokok di asbak, kemudian melihat Xiao Wang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Putar balik. Kembali ke mansion keluarga Gu." 75 cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan 5. Bukankah mereka baru saja meninggalkan mansion keluarga Gu? Mengapa ia ingin kembali lagi? Xiao Wang menyalakan mobil dan melihat pada Gu Yuseng melalui kaca spion. Tidak ada yang dapat mengatakan apa yang sedang dipikirkan Gu Yuseng dari ekspresi tanpa emosi pada wajah tampannya. Ketika mereka baru saja memasuki halaman mansion keluarga Gu, Xiao Wang melihat mobil Liang Douzhou. Ia baru saja akan mengatakan betapa ini sebuah kebetulan, tetapi tiba-tiba ia menyadari sesuatu, maka ia pun menelan kembali kata-kata di ujung bibirnya. "Tuan Gu menyuruhku untuk berhenti setelah ia melihat mobil Nona Liang dan memintaku berbalik ke mansion keluarga Gu setelah Nona Liang pergi. Ia pasti sudah menduga Nona Liang akan kembali ke sini. Tetapi, bukankah ia selalu mengatakan kalau ia membenci Nona Liang?" Semakin Xiao Wang berspekulasi, semakin ia menjadi bingung. Setelah memarkir mobil, ia tak tahan untuk tidak melihat Gu Yuseng melalui kaca spion secara diam-diam. Gu Yuseng memadamkan rokoknya, memberi tanda pada Xiao Wang untuk menunggu di mobil, kemudian ia keluar sendirian. Bukannya mengetuk pintu, Gu Yuseng memasukkan kata sandi kemudian menarik pintu hingga terbuka, tetapi ia berhenti setelah melangkah ke depan. "Ya, betul, semua yang pengasuh Zhang masak untuknya adalah kesukaannya.
Ia memakan semuanya. Aku bermaksud untuk tinggal di sana lebih lama, tetapi Yu Sheng harus menghadiri sebuah rapat. Jika aku tetap di sana, dia pasti akan terganggu, jadi aku kembali. Mendengar apa yang dikatakan Liang Douzhou di villa, Gu Yusheng, yang baru saja mempertanyakan mengapa Liang Douzhou bertingkah sangat aneh di jalan tadi, sekarang mengerti sepenuhnya. Qin Ziai memberitahu kakek bahwa ia akan membawakan makan siang untukku, tetapi sebenarnya, ia bahkan tidak mempertimbangkan itu. Agar kebohongan kecilnya lebih dipercaya ketika ia datang kembali menemui kakek, Qin Ziai memakan bekal itu di jalan, mencuci kotaknya, dan bahkan beristirahat di dalam mobil selama 1 jam, seolah-olah ia sudah benar-benar pergi ke kantor dan makan siang bersamaku. Liang Douzhou tidak seperti ini sebelumnya. Ia tahu bahwa aku sangat benci melihatnya, tetapi tampaknya ia tidak tahu akan hal itu dan mengambil semua kesempatan untuk pergi ke kantornya. Tetapi hari ini, secara tiba-tiba, Gu Yusheng mengingat apa yang telah terjadi 7 hari sebelumnya, pada pesta ulang tahun kakeknya. Ketika mereka berada di dalam mobil, Qin Ziai ketakutan karena perbuatan Gu Yusheng, sampai ia gemetaran dan bergumam, "Tolong jangan, tolonglah. Aku berjanji, aku kan menjauh darimu." Mata Gu Yusheng sedikit demi sedikit mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka apa yang dilakukan Qin Ziai di jalan tadi adalah untuk menghindari Gu Yusheng, agar tidak mengganggunya, bahkan tanpa membiarkan kakek tahu. Jadi, sesuai dengan permintaannya dulu Qin Ziai melakukan apa yang sudah ia janjikan dan menjauh darinya. "Kakek, apakah engkau ada waktu luang sore ini? Bagaimana jika kita bermain catur?" Topik pembicaraan di villa pun berganti. Kembali tersadar, Gu Yusheng tidak jadi memasuki villa, tetapi ia mundur beberapa langkah dan menutup pintu dengan hati-hati, kemudian ia berbalik, menuruni anak tangga, dan masuk ke dalam mobil. Selanjutnya bab 76 cinta yang mendalam dan takdir yang memilukan 6.